Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Sinhan Sekuritas Indonesia yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan itu dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pasar modal yang dikenal dengan praktik saham gorengan, sekaligus menelusuri kemungkinan tindak pidana pencucian uang TPPU yang menyertainya. Apa itu saham gorengan, apa saja risikonya, dan cara mengantisipasinya? Bergabung dari luar studio dengan narasumber ekonom untuk membahasnya ada Fikri Permana, ekonom senior KB Valbury Sekuritas. Selamat sore, Mas Fikri, apa kabar Anda? Alhamdulillah kabar baik. Baik, sedianya kami juga turut mengundang dari pihak Bareskrim Polri, tapi belum bisa bergabung. Mas Fikri, sebagai bentuk pemahaman ke publik, apa dulu itu saham gorengan, bisa dijelaskan perspektif Kalau Anda? secara keseluruhan Hmm. ada dua bentuk sih saham gorengan. Pertama dari primary market atau pasar primer. Hmm. Biasanya itu dikarenakan adanya special allotment. Jadi Hmm. ada orang-orang yang sebenarnya terindikasi memiliki hal-hal manipulasi ya terkait dengan pada saat IPO. Apakah dia memiliki kedekatan dengan pemilik lama dan seterusnya yang biasanya juga akan mendorong kepemilikan dari investor publik terhadap si emiten pada saat itu bisa lebih kecil. Itu kalau di pasar primer. Tapi kalau di pasar sekunder, Hmm. kita bisa lihat saham-saham gorengan itu adalah saham-saham yang mungkin dalam tanda kutip isinya Hmm. atau mungkin kinerjanya tidak terlalu baik, tapi ternyata liquid. Mas Fikri, oke, nampaknya ada gangguan teknis. Kita akan usahakan untuk memperbaiki komunikasi dengan Anda. Bisa diulangi lagi keterangan tadi, Mas Fikri, karena tidak terdengar dengan jelas di sini. Oke, baik. Eh, ada dua bentuk saham gorengan sebenarnya. Ada Hmm. di pasar primer, seperti Aksus Sinhan Rabi itu mungkin itu karena ada special allotment. Ada orang-orang yang mungkin seakan-akan melakukan pembelian terhadap emiten di IPO, tapi ternyata sebenarnya itu adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan pihak yang melakukan IPO atau emiten-emiten tersebut. Nah ini bisa dilakukan sehingga jumlah atau free floatnya saham tersebut di market mungkin relatif kecil dan gampang untuk dinaikkan atau diturunkan harganya. Di pasar sekunder kita bisa lihat saham gorengan adalah saham-saham yang biasanya mungkin secara fundamental kurang baik, tapi mungkin di pasarnya lebih banyak harganya tiba-tiba turun. Mau dia market cap besar ataupun kecil itu sulit dihitung sih sebenarnya Mas Rano. Tapi secara keseluruhan kita bisa bilang bahwa saham gorengan itu adalah saham yang antara kutip tidak punya isi, tapi yang mungkin nilai transaksinya sangat besar, bisa dinaikkan atau diturunkan secara tiba-tiba. Itu sih sebenarnya yang mungkin masalah. Oke, semoga komunikasi kita berjalan lancar ya, Mas Fikri, karena sinyalnya mungkin tidak begitu bagus. Penegasan saja, Mas Fikri. Artinya ini dinamakan gorengan nih karena abal-abal sahamnya tidak layak untuk melantai di bursa efek atau bagaimana sebenarnya? Ini masalah. Ini maksudnya tiba-tiba dia bisa naik, tiba-tiba dia bisa turun harganya. Dan tentunya ini yang dirugikan adalah Oke. investor-investor yang banyak capital. Hmm. Baik, nampaknya ada gangguan teknis. Kami sudah dapat poinnya. Terima kasih untuk ulasan singkat Anda dari sana. Terima kasih, Mas Fikri dari ekonom senior KB Valbury Sekuritas. Selamat sore.